Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sungai yang mengalir tenang, Fikri menjalani hari-harinya sebagai tukang kredit. Dia dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan, selalu siap membantu mereka yang terjebak dalam kesulitan finansial. Dengan penampilan yang rapi dan sikap yang percaya diri, Fikri memiliki kemampuan untuk membuat orang merasa nyaman saat berbicara tentang masalah keuangan mereka. Namun, di balik senyumnya yang ramah, ada kerinduan akan sesuatu yang lebih dalam dalam hidupnya. Suatu pagi yang cerah, saat Fikri sedang memeriksa berkas-berkas pinjaman di kantornya, teleponnya berdering. Dia mengangkat telepon dan mendengar suara lembut di ujung sana. "Halo, ini Mira. Saya mendengar tentang Anda dari teman saya. Saya butuh bantuan untuk masalah keuangan saya." Suara Mira terdengar tenang, tetapi ada nada cemas yang tidak bisa disembunyikan. Fikri merasakan ketertarikan yang mendalam. "Tentu, Mira. Saya senang bisa membantu. Kapan Anda ingin bertemu?" Dia tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu yang membuatnya ingin segera bertemu dengan wanita ini. Mira mengatur pertemuan di rumahnya, dan Fikri merasa bersemangat sekaligus penasaran. Dia membayangkan sosok wanita yang akan dia temui. Ketika hari pertemuan tiba, Fikri mengenakan pakaian terbaiknya, berharap untuk memberikan kesan yang baik. Dia mengemudikan mobilnya menuju rumah Mira, yang terletak di lingkungan yang tenang dan asri. Saat Fikri tiba, dia terpesona oleh keindahan rumah itu. Dindingnya dicat dengan warna pastel yang lembut, dan taman kecil di depan rumah dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna cerah. Fikri mengetuk pintu, dan tak lama kemudian, Mira membukanya. Dia mengenakan gaun sederhana yang menonjolkan kecantikannya. Rambutnya tergerai indah, dan senyumnya membuat jantung Fikri berdebar. "Selamat datang, Fikri," kata Mira dengan suara lembut. "Terima kasih sudah datang." "Terima kasih telah mengundang saya, Mira," jawab Fikri, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar. Dia melangkah masuk ke dalam rumah, dan suasana hangat langsung menyambutnya. Interior rumah dipenuhi dengan barang-barang yang mencerminkan kepribadian Mira, lukisan-lukisan indah, buku-buku yang tertata rapi, dan aroma kopi yang menggoda. Mira mengajak Fikri duduk di ruang tamu yang nyaman. Mereka mulai berbincang, dan Fikri merasa semakin tertarik pada Mira. Dia mendengarkan cerita Mira tentang kesulitan keuangan yang dihadapinya. Mira menjelaskan bahwa suaminya baru saja kehilangan pekerjaan, dan mereka terpaksa mencari pinjaman untuk membayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari. "Saya tidak ingin terjebak dalam utang, tetapi saya tidak punya pilihan lain," kata Mira dengan nada sedih. Fikri merasakan empati yang mendalam. Dia tahu betapa sulitnya situasi ini, dan dia bertekad untuk membantu Mira sebaik mungkin. "Jangan khawatir, Mira. Kita bisa mencari solusi bersama. Saya akan membantu Anda memahami semua opsi yang ada," kata Fikri dengan penuh keyakinan. Dia menjelaskan berbagai jenis pinjaman dan syarat-syaratnya, berusaha membuat Mira merasa lebih tenang. Selama percakapan, Fikri tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin mendalam terhadap Mira. Setiap kali mata mereka bertemu, ada semacam percikan yang sulit dijelaskan. Fikri merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar masalah keuangan di antara mereka. Dia ingin tahu lebih banyak tentang Mira, tentang hidupnya, dan tentang rahasia yang mungkin dia sembunyikan. Mira, di sisi lain, merasakan ketulusan dalam diri Fikri. Dia merasa nyaman berbicara dengannya, seolah-olah mereka telah mengenal satu sama lain selama bertahun-tahun. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, terutama karena situasinya yang rumit. Setelah beberapa jam berbincang, Fikri merasa bahwa mereka telah membangun ikatan yang kuat. Dia menawarkan untuk membantu Mira lebih lanjut, bahkan jika itu berarti menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya. Mira merasa terharu dengan perhatian Fikri, tetapi dia juga merasakan beban yang berat di hatinya. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi ketertarikan itu sulit untuk diabaikan. Saat Fikri bersiap untuk pergi, dia menatap Mira dengan penuh perhatian. "Saya akan kembali besok untuk membahas lebih lanjut tentang pinjaman ini. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Anda butuh bantuan lebih lanjut," katanya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa dia ingin terus berada di dekatnya. Mira mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. "Terima kasih, Fikri. Saya sangat menghargai bantuan Anda." Dia tersenyum, tetapi di dalam hatinya,
Dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Setelah Fikri pergi, Mira duduk di sofa, merenungkan pertemuan itu. Dia merasa bingung dengan perasaannya sendiri. Dia tahu bahwa dia harus fokus pada masalah keuangannya, tetapi ketertarikan terhadap Fikri semakin sulit untuk diabaikan. Dia merasa terjebak antara rasa ingin tahunya dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Di sisi lain, Fikri mengemudikan mobilnya pulang dengan pikiran yang penuh. Dia tidak bisa berhenti memikirkan Mira, senyumnya, suaranya, dan cara dia berbicara tentang hidupnya. Fikri merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Mira, dan dia bertekad untuk membantu wanita ini, tidak hanya dalam hal keuangan, tetapi juga dalam menemukan kebahagiaan yang mungkin telah hilang darinya. Hari-hari berikutnya, Fikri dan Mira terus berkomunikasi. Setiap pertemuan semakin memperkuat ketertarikan di antara mereka. Fikri mulai merasakan bahwa dia tidak hanya tertarik pada masalah keuangan Mira, tetapi juga pada dirinya sebagai pribadi. Dia ingin tahu lebih banyak tentang hidupnya, tentang impian dan harapannya. Namun, di balik semua itu, Mira masih menyimpan rahasia yang dalam. Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi ketertarikan yang tumbuh antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah dia siap untuk menghadapi konsekuensi dari perasaannya yang semakin dalam terhadap Fikri. Cerita ini baru saja dimulai, dan ketegangan antara Fikri dan Mira semakin meningkat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Mira akan mampu mengungkapkan rahasianya? Dan bagaimana Fikri akan menghadapi perasaannya yang semakin kuat? Semua pertanyaan ini akan terjawab dalam bagian-bagian berikutnya dari cerita ini. Mira menyambutnya dengan senyuman yang tulus. Selamat datang kembali, Fikri. Saya sudah menyiapkan teh dan beberapa camilan. Mari kita duduk dan berbicara, katanya sambil mengajak Fikri ke ruang tamu. Fikri duduk di sofa yang nyaman, dan Mira menyajikan teh hangat dalam cangkir yang indah. Mereka mulai berbincang tentang opsi pinjaman yang bisa diambil Mira. Namun, seiring berjalannya waktu, percakapan mereka beralih dari masalah keuangan menjadi lebih pribadi. Fikri, bagaimana dengan hidupmu? Apa yang membuatmu memilih pekerjaan ini? Tanya Mira, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu. Fikri terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi dia merasa senang bisa berbagi. Saya selalu ingin membantu orang lain. Melihat mereka mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka, adalah hal yang memuaskan bagi saya. Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Jawabnya dengan tulus. Mira mengangguk, terpesona oleh dedikasi Fikri. Itu sangat mulia. Saya rasa banyak orang membutuhkan seseorang seperti kamu dalam hidup mereka, katanya, dan Fikri merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Bagaimana denganmu, Mira? Apa yang membuatmu bahagia? Fikri bertanya, ingin tahu lebih dalam tentang wanita yang telah mencuri perhatiannya. Mira terdiam sejenak, seolah-olah merenungkan jawabannya. Saya suka melukis. Itu adalah cara saya mengekspresikan diri. Namun, belakangan ini, saya merasa terjebak. Hidup saya tidak seperti yang saya impikan. Ungkapnya, suaranya bergetar sedikit. Fikri merasakan kesedihan dalam suara Mira. Apa yang menghalangimu untuk mengejar impianmu? Tanyanya, berusaha untuk memberikan dukungan. Mira menatap Fikri, dan dalam tatapan itu, Fikri merasakan kedalaman emosional yang luar biasa. Saya terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Suami saya, dia baik, tetapi kami tidak saling memahami. Saya merasa tertekan dan tidak bisa menjadi diri saya sendiri. Kata Mira, suaranya hampir berbisik. Fikri merasa hatinya bergetar mendengar pengakuan Mira. Dia ingin menghiburnya, tetapi dia juga tahu bahwa situasi ini sangat rumit. Mira, kamu berhak untuk bahagia. Tidak ada yang bisa menghalangimu untuk mengejar impianmu, katanya dengan penuh keyakinan. Mira menatap Fikri dengan mata yang penuh harapan. Terima kasih, Fikri. Kamu tidak tahu betapa berarti kata-katamu bagi saya, ujarnya, dan Fikri merasakan kedekatan yang semakin dalam di antara mereka. Saat mereka melanjutkan percakapan, Fikri tidak bisa mengabaikan ketertarikan yang semakin kuat terhadap Mira. Setiap senyuman, setiap tatapan, seolah-olah mengundang Fikri untuk lebih dekat. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia jelaskan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Mira, di sisi lain, merasakan ketegangan yang sama.
Dia tahu bahwa dia harus berhati-hati, tetapi Fikri membuatnya merasa hidup kembali. Dia merasa seolah-olah dia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Fikri, tanpa ada penilaian atau ekspektasi. Namun, di dalam hatinya, ada rasa takut akan konsekuensi dari perasaannya yang semakin dalam. Ketika malam tiba, Fikri dan Mira melanjutkan percakapan mereka di luar rumah, di bawah sinar bulan yang lembut. Suasana malam yang tenang menciptakan momen yang intim, dan Fikri merasa seolah-olah dunia di sekitar mereka menghilang. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu, impian, dan harapan, dan Fikri merasa semakin terhubung dengan Mira. Mira, jika kamu bisa melakukan apapun tanpa batasan, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Fikri, ingin tahu tentang impian terdalam Mira. Mira tersenyum, matanya bersinar. Saya ingin melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang indah, melukis pemandangan yang menakjubkan, dan menemukan kebahagiaan yang hilang. Saya ingin merasakan kebebasan, jawabnya, dan Fikri merasakan kerinduan dalam suaranya. Kenapa kamu tidak melakukannya? Fikri bertanya, berusaha untuk mendorong Mira. Mira menghela napas, dan Fikri bisa melihat beban yang dia bawa. Karena saya merasa terjebak. Saya tidak bisa meninggalkan suami saya, meskipun saya tahu bahwa saya tidak bahagia. Saya merasa bersalah jika saya melakukannya. Ungkapnya, suaranya penuh dengan keraguan. Fikri merasakan sakit hati mendengar kata-kata Mira. Dia ingin menghiburnya, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa memaksakan keputusan untuk Mira. Mira, kamu harus mendengarkan hatimu. Kebahagiaanmu penting, katanya, berusaha memberikan dorongan. Mira menatap Fikri, dan dalam tatapan itu, ada semacam pengertian yang mendalam. Kamu benar, Fikri. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Ujarnya, suaranya penuh harapan dan ketidakpastian. Fikri merasa dorongan untuk membantu Mira semakin kuat. Dia ingin menjadi bagian dari perjalanan hidupnya, membantu dia menemukan kebahagiaan yang dia cari. Namun, dia juga tahu bahwa dia harus berhati-hati agar tidak melangkah terlalu jauh. Saat malam semakin larut, Fikri berpamitan untuk pulang. Dia merasa berat meninggalkan Mira, tetapi dia tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Namun, saat dia berbalik untuk pergi, Mira memanggilnya. Fikri, tunggu! Serunya, dan Fikri menoleh, hatinya berdebar. Mira mendekatinya, dan dalam momen itu, Fikri merasakan ketegangan yang luar biasa. Terima kasih telah mendengarkan saya. Kamu membuat saya merasa lebih baik, katanya, dan Fikri merasakan kehangatan dalam kata-katanya. Selalu, Mira. Saya akan selalu ada untukmu, jawab Fikri, dan saat itu, mereka saling menatap, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Mira tersenyum, dan Fikri merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa perasaan ini semakin dalam, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Namun, dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Dalam hati, dia bertanya-tanya apakah mereka akan mampu menghadapi tantangan yang akan datang. Saat Fikri mengemudikan mobilnya pulang, pikirannya dipenuhi oleh sosok Mira. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia jelaskan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Ketertarikan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, dan Fikri merasa bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar. Malam itu, Fikri pulang dengan perasaan campur aduk. Setiap pertemuan dengan Mira semakin membuatnya terikat, tetapi dia juga merasakan beban tanggung jawab yang besar. Dia tahu bahwa Mira terjebak dalam situasi yang rumit, dan dia tidak ingin menjadi penyebab masalah lebih lanjut dalam hidupnya. Namun, ketertarikan yang tumbuh di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Beberapa hari setelah pertemuan terakhir mereka, Fikri menerima pesan dari Mira. Fikri, bisakah kita bertemu? Saya perlu berbicara denganmu. Pesan itu singkat, tetapi Fikri merasakan urgensi di balik kata-kata itu. Dia segera membalas, tentu, Mira. Kapan dan di mana? Mira mengatur pertemuan di sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian. Ketika Fikri tiba, dia melihat Mira sudah menunggu di sudut kafe, mengenakan gaun sederhana yang membuatnya terlihat anggun. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam ekspresi wajahnya, sebuah keraguan dan ketegangan yang tidak bisa dia sembunyikan. Fikri, kata Mira saat dia mendekat, suaranya bergetar. Terima kasih sudah datang. Selalu, Mira.
Apa yang ingin kamu bicarakan? Fikri bertanya, merasakan ketegangan di udara. Mira menghela napas dalam-dalam, seolah-olah mengumpulkan keberanian. Saya telah memikirkan banyak hal. Tentang hidup saya, tentang pernikahan saya, dan tentang kita. Ungkapnya, matanya menatap Fikri dengan penuh harapan dan ketakutan. Fikri merasakan jantungnya berdebar. Apa yang kamu maksud? Tanyanya, berusaha untuk tetap tenang meskipun hatinya bergetar. Saya merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Suami saya adalah orang baik, tetapi kami tidak saling memahami. Saya merasa tidak hidup, dan pertemuan kita membuat saya menyadari bahwa saya ingin lebih dari sekadar bertahan. Mira menjelaskan, suaranya penuh emosi. Fikri mendengarkan dengan seksama, merasakan empati yang mendalam. Mira, kamu berhak untuk bahagia. Tidak ada yang bisa menghalangimu untuk mengejar kebahagiaanmu, katanya, berusaha memberikan dorongan. Mira menatap Fikri, dan dalam tatapan itu, Fikri merasakan kedalaman perasaan yang luar biasa. Tapi saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Saya merasa bersalah jika saya meninggalkan suami saya, tetapi saya juga merasa terjebak. Ungkapnya, air mata mulai menggenang di matanya. Fikri merasa hatinya hancur melihat Mira dalam keadaan seperti itu. Mira, kamu tidak sendirian. Saya di sini untuk mendukungmu. Tetapi keputusan ini harus datang dari hatimu, katanya, berusaha memberikan kekuatan. Mira mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Saya tahu, tetapi saya takut akan konsekuensinya. Apa yang akan terjadi jika saya mengambil langkah ini? Apa yang akan terjadi pada hidup saya? Tanyanya, suaranya penuh ketidakpastian. Fikri merasakan beban yang berat. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu, Mira. Tetapi saya percaya bahwa kamu memiliki kekuatan untuk membuat keputusan yang tepat. Kebahagiaanmu adalah yang terpenting. Jawabnya, berusaha memberikan keyakinan. Mira terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Fikri. Saya ingin melukis lagi, Fikri. Saya ingin menemukan kembali diri saya. Tetapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya tanpa meninggalkan semuanya. Ungkapnya, suaranya penuh kerinduan. Fikri merasakan dorongan untuk membantu Mira menemukan kebahagiaan yang dia cari. Mira, jika kamu ingin melukis, lakukanlah. Temukan kembali dirimu. Jangan biarkan ketakutan menghalangimu, katanya, berusaha memberikan semangat. Mira menatap Fikri dengan mata yang penuh harapan. Kamu benar, Fikri. Saya harus berani mengambil langkah ini. Tetapi saya juga tidak ingin menyakiti orang lain. Ujarnya, suaranya bergetar. Fikri merasakan ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Mira, hidup ini terlalu singkat untuk terjebak dalam ketidakbahagiaan. Jika kamu merasa tidak bahagia, kamu harus mencari kebahagiaanmu sendiri, katanya, berusaha memberikan dorongan. Mira mengangguk, tetapi ada keraguan di matanya. Saya tahu, tetapi saya tidak ingin membuat keputusan yang salah. Saya tidak ingin menyakiti suami saya. Ungkapnya, suaranya penuh ketidakpastian. Fikri merasakan dorongan untuk mendekat, tetapi dia tahu bahwa dia harus berhati-hati. Mira, kamu harus mendengarkan hatimu. Kebahagiaanmu penting, dan kamu tidak bisa mengabaikannya, katanya, berusaha memberikan dukungan. Saat mereka berbincang, Fikri merasakan ketegangan yang semakin kuat di antara mereka. Setiap tatapan, setiap senyuman, seolah-olah mengundang Fikri untuk lebih dekat. Dia ingin menghibur Mira, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus menjaga jarak. Akhirnya, Mira menghela napas dalam-dalam. Fikri, saya ingin mencoba. Saya ingin menemukan kembali diri saya. Saya ingin melukis lagi dan mengejar kebahagiaan saya. Ungkapnya, suaranya penuh tekad. Fikri merasakan harapan dalam kata-kata Mira. Itu keputusan yang hebat. Mira, saya akan mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil, katanya, merasakan kelegaan. Mira tersenyum, dan Fikri merasa hatinya bergetar. Terima kasih, Fikri. Kamu telah membantu saya lebih dari yang kamu tahu, ujarnya, dan Fikri merasakan kedekatan yang semakin dalam di antara mereka. Saat mereka berpisah, Fikri merasa berat meninggalkan Mira. Dia tahu bahwa mereka berada di ambang sesuatu yang lebih besar, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Dalam hati,
Dia bertanya-tanya apakah mereka akan mampu menghadapi tantangan yang akan datang. Malam itu, Fikri pulang dengan perasaan campur aduk. Dia merasa senang karena Mira akhirnya berani mengambil langkah untuk menemukan kebahagiaannya. Tetapi dia juga merasakan ketegangan yang semakin meningkat di antara mereka. Dia tahu bahwa perasaan ini semakin dalam, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Beberapa minggu berlalu, dan Mira mulai melukis lagi. Dia menemukan kembali semangatnya dan mulai mengeksplorasi dunia seni yang telah lama dia tinggalkan. Fikri selalu ada untuk mendukungnya, memberikan dorongan dan semangat. Namun, di balik semua itu, ketertarikan di antara mereka semakin sulit untuk diabaikan. Suatu malam, saat mereka duduk bersama di taman, Fikri merasakan dorongan untuk mengungkapkan perasaannya. Mira, saya ingin kamu tahu bahwa saya sangat menghargai hubungan kita. Kamu telah mengubah hidup saya dengan cara yang tidak bisa saya jelaskan. Katanya, suaranya penuh ketulusan. Mira menatap Fikri, dan dalam tatapan itu, Fikri merasakan kedalaman perasaan yang luar biasa. Fikri, saya juga merasakan hal yang sama. Kamu telah membantu saya menemukan kembali diri saya, dan saya tidak tahu bagaimana saya bisa melakukannya tanpa kamu. Ungkapnya, suaranya bergetar. Fikri merasa hatinya berdebar. Mira, saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu ada untukmu. Saya ingin mendukungmu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Katanya, berusaha untuk tidak melangkah terlalu jauh. Mira tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. Fikri, saya tidak ingin menyakiti siapapun. Saya harus berhati-hati, ujarnya, suaranya penuh ketidakpastian. Fikri mengangguk, merasakan beban yang berat. Saya mengerti, Mira. Tetapi saya juga ingin kamu tahu bahwa perasaan ini semakin kuat. Saya tidak bisa mengabaikannya. Katanya, berusaha untuk jujur. Mira terdiam sejenak, merenungkan kata-kata Fikri. Saya juga merasakannya, Fikri. Tetapi saya tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Ungkapnya, suaranya penuh keraguan. Saat malam semakin larut, Fikri dan Mira saling menatap, dan dalam momen itu, mereka merasakan ketegangan yang luar biasa. Fikri ingin mendekat, tetapi dia tahu bahwa mereka harus berhati-hati. Namun, saat Mira mengulurkan tangannya, Fikri merasakan dorongan untuk mengambil langkah itu. Fikri, saya ingin mencoba. Saya ingin menemukan kebahagiaan saya, dan saya ingin melakukannya bersamamu. Ungkap Mira, suaranya penuh harapan. Fikri merasakan jantungnya berdebar. Mira, saya akan selalu ada untukmu. Kita bisa menghadapi semuanya bersama-sama, katanya, dan saat itu, mereka saling berpegangan tangan, merasakan kedekatan yang semakin dalam. Cerita ini berakhir dengan harapan dan ketegangan yang masih ada di antara mereka. Fikri dan Mira telah mengambil langkah untuk menemukan kebahagiaan mereka, tetapi perjalanan mereka masih panjang. Dalam hati, mereka tahu bahwa mereka harus menghadapi tantangan yang akan datang, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak sendirian.